Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Setiawati. Saya mahasiswa UPBJ Palembang. Hari ini saya akan melakukan praktikum pada modul 3, yaitu jenis zat dalam makanan. Adapun bahan-bahan dalam keseharian kita yang sudah saya kumpulkan sebanyak 20 jenis sayuran dan makanan. Yang ada di depan saya ini ada jagung, ada kacang panjang, buncis, tomat, kubis, ada cabai, bawang merah, labu siam, jeruk kunci, terong Belanda, kecamba, wortel, kentang, daun sop, daun bawang, kacang tanah, katuk, ada roti, ada beras, kemudian pepaya Jepang, ada bayam, genjer, daun ubi, kangkung, ada daging ayam, ikan lele, tahu, tempe, dan buah-buahan. Langkah selanjutnya kita akan mengelompokkan jenis makanan tadi ke dalam 4 kategori, yaitu jenis karbohidrat, jenis protein, kemudian lemak, dan vitamin. Ayo kita kelompokkan ke dalam macam-macam bagian dari 4 jenis ini. Baiklah, kita akan mengelompokkan jenis makanan karbohidrat, ada jagung, kentang, dan beras. Kemudian untuk di protein ada teh dan ada tahu. Untuk lemak ada ayam dan ikan. Kemudian untuk vitamin ada tomat, ada kacang tanah, labu siam, buncis, terong Belanda, cabai, bayam, daun ubi, kacang panjang, dan katuk. Selanjutnya kita akan mengelompokkan bahan atau jenis makanan ini berdasarkan sayuran buah, yaitu ada jagung, ada terong Belanda, tomat, labu siam, dan cabai. Kemudian sayuran tunas, ada kecamba, ada bawang merah, ada kacang tanah. Sayuran akar atau umbi, ada wortel dan ada kentang. Sayuran kacang-kacangan ada kacang panjang dan buncis. Yang terakhir yaitu sayuran daun, ada katuk, ada bayam, ada pepaya Jepang, ada daun ubi, dan ada kangkung. Selanjutnya bahan-bahan makanan ini kita akan olah menjadi masakan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada beras, kemudian ada sayur mayur semuanya, ada susu, ada tahu tempe, ada lauk ikan dan ayam, serta tidak lupa ada buah seperti pepaya, pisang, dan jeruk. Dari jenis sayuran dan makanan serta lauk pauk yang sudah kita kumpulkan, lalu kita akan olah menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi sebagai karbohidrat, kemudian sayuran, sayur bening, ada lemak, ayam dan ikan, ada sumber protein, tahu dan tempe, ada vitamin dari buah, yaitu pepaya dan pisang putri, dan sebagai pelengkap ada susu. Demikianlah sajian dari kami untuk menu 4 sehat 5 sempurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Setiawati, mahasiswa UPBJ Palembang 8602342115. Hari ini saya akan melakukan uji praktikum, yaitu pada modul 3, yaitu makanan. Kita akan menguji jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yaitu ada piring plastik, ada piring kertas, ada pipet, ada air, ada betadine, kemudian ini ada pisang, apel, nasi putih, telur yang sudah direbus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Nah, landasan teori dari uji praktikum kali ini yaitu apabila bahan makanan yang dicampur dengan ditetesi dengan betadine, ketika ia berwarna kebiruan atau kehitaman, artinya makanan ini mengandung karbohidrat. Mari kita laksanakan. Kita coba mulai dengan meneteskan betadine ini. Ada uji makanan yaitu pisang.
kali 3 tetes. Biarkan lanjut apel, kemudian nasi, putih telur yang sudah direbus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang. Kita lihat untuk beberapa menit. Setelah kita amati beberapa saat, jenis makanan yang ditetesi karbohidrat, yang pertama tepung terigu terlihat warna biru keunguan. Selanjutnya kentang begitu juga. Nasi juga berwarna biru keunguan. Biskuit juga begitu. Pisang ada sedikit warna kebiruan tapi tidak terlalu pekat seperti yang 4 jenis makanan sebelumnya. Sementara yang tidak berubah warna yaitu kembali ke warna asal, ada margarin, apel, gula pasir, putih telur yang sudah direbus, dan terakhir tahu. Jadi jenis makanan yang mengandung karbohidrat adalah yang pertama tepung terigu, kentang, nasi, biskuit, dan pisang. Sementara jenis makanan yang tidak mengandung karbohidrat adalah margarin, apel, gula pasir, telur, putih telur yang direbus, dan tahu. Demikian uji praktikum jenis makanan yang mengandung karbohidrat kali ini. Terima kasih. Video saya kali ini yaitu uji makanan untuk menguji adanya kandungan lemak pada beberapa jenis makanan. Alat dan bahan yang saya siapkan hari ini ada kertas coklat, kemudian piring plastik, sendok, korek api sebagai pengganti lilin, gunting, dan air. Adapun beberapa jenis makanannya ada kemiri, kacang tanah, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan margarin. Langkah yang pertama untuk menguji lemak pada beberapa jenis makanan yang itu dengan menggosok-gosokkan sebanyak 10 kali di tiap makanan pada kertas coklat. Seperti ini. Selanjutnya pada kacang tanah, untuk margarin kita akan lelehkan dengan menggunakan api. Setelah mencair, kita letakkan di atas Selanjutnya kita akan menunggu beberapa 10 menit ke depan. Setelah kita tunggu selama 10 menit, maka kita akan menguji apakah dari jenis makanan tersebut mengandung lemak.
Yang pertama kita akan menguji coba pada kemiri. Ternyata pada kemiri mengandung lemak. Kita pakai senter. Selanjutnya yaitu pada kacang tanah. Ya, ini ada ya. Nah, ini. Selanjutnya pada santan. Terlihat ya lemaknya. Berikutnya minyak goreng. Susu. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung lemak yaitu margarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan melakukan uji praktikum tentang modul 3, yaitu kegiatan praktikum 3 pencernaan makanan. Adapun alat dan bahannya, di sini ada struktur tubuh manusia beserta organ-organ pencernaan, kemudian alat tulis serta lembar kegiatan praktikum. Urutan pertama kali dalam sebuah proses pencernaan makanan dalam organ tubuh manusia yaitu yang pertama melalui mulut, yang kedua pada kerongkongan, yang ketiga menuju lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir yaitu dia akan ke anus. Untuk pertama kali proses makanan dimulai dari mulut. Di mulut proses makanan, mengunyah makanan. Di dalam mulut ini ada gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar ludah, yang mana akan membantu proses pencernaan makanan menuju kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini adalah saluran yang merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan itu ada otot-otot yang mengembang, kemudian mengempis, membantu mendorong makanan yang masih berupa gumpalan. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya yaitu ke lambung. Lambung merupakan kantung besar yang berada pada rongga perut bagian kiri. Nah, lambung ini terdiri dari 3 bagian. Bagian atas yaitu punduk, bagian tengah itu bagian atas itu adalah kardiak, bagian tengah adalah fundus, bagian bawah adalah filorus. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat otot-otot yang melingkar, memanjang, dan menyerong. Nah, yang menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan dapat teraduk dengan getah lambung. Selanjutnya, makanan menuju usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadilah penyerapan sari makanan melalui proses kimiawi yang dibantu juga oleh beberapa enzim pencernaan. Nah, selanjutnya makanan berada di usus besar. Usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu pembusukan sisa makanan, dan di dalam usus besar ini menghasilkan vitamin K. Dan terakhir di anus. Anus ini merupakan sebuah lubang pembuangan atau tempat pembuangan sisa makanan, sisa proses dari usus besar. Di situ makanan akan dibuang, sisa makanan akan dibuang, atau sering kita sebut sebagai feses atau tinja. Demikianlah proses pencernaan makanan yang melewati dari beberapa tahapan organ tubuh pada manusia. Terima kasih atas semua perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.